Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan lapak pedagang di Pasar Parasentani, Kabupaten Jayapura, ludes terbakar. Bawa 35 paket ganja siap edar, seorang pelajar diringkus tentara di Pelabuhan Jayapura. Pendistribusian logistik pilkada terkendala cuaca, warga 6 kampung di Kabupaten Sarmi belum mencoblos. Pasar Parasentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, terbakar pada Senin kemarin. Pasar Parasentani merupakan pasar terbesar di Kabupaten Jayapura. Saat terjadi kebakaran, api menyambar dengan cepat karena sebagian besar los terbuat dari papan dan kayu, serta adanya tiupan angin kencang dan kurangnya mobil pemadam kebakaran di sekitar lokasi kejadian. Saksi mata Yunus menyebut api pertama kali muncul dari los C atau bagian tengah pasar. Api kemudian merembet ke los B dan A pada pukul 1:30 waktu Indonesia Timur. Asap masuk dari sapu celah-celah itu kamar itu. Dia langsung tutup sapu muka, asap keluar begini, api sudah kiri kanan. Sudah terpaksa sudah. Saya pertama ambil trip, saya buat tripek, lalu tripek begini tidak bisa. Saya beranikan diri saja, saya bilang, tolong. Bapak sempat kasih suara ke warga begitu untuk angkat kebakaran? Itu sudah, orang sudah banyak. Oh, sudah banyak. Ya, di belakang sini sudah tetangga banyak keluar. Dari apa, tim pemadam begitu datang? Itu terlambat datang. Sekitar jam berapa tuh mereka? Itu sekitar jam 4:30 datang. Oh, semua hampir pagi. 4:30. Kalau yang api terbakar sekitar jam 2 lewat, 2:30. Petugas pemadam kebakaran datang pukul 4:30 waktu Indonesia Timur, namun api sudah keburu membakar sebagian besar lapak pedagang yang ada di dalam pasar. Belum diketahui penyebab pasti pemicu kebakaran pasar ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang kehilangan lapak mereka dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Anggota Yon Marhalan 10 Jayapura menangkap seorang pelajar yang kedapatan membawa ganja saat naik ke kapal motor Gunung Dempo di Pelabuhan Jayapura pada hari Minggu. Anggota TNI yang saat itu sedang bertugas memeriksa tiket mencurigai seorang penumpang yang membawa tas ransel naik ke kapal. Saat diperiksa, petugas menemukan 35 paket ganja dengan berat total sekitar 700 gram. Pelaku mengaku seorang kurir yang disuruh seseorang bernama John Tebay untuk membawa ganja dengan imbalan uang sebesar Rp800.000. Ganja tersebut harus diserahkan ke seseorang di Jayapura untuk dibawa ke Nabire. Kita lepas dari wujud sidang kita sita antara TNI dan Polri di wilayah Kota Jayapura, sehingga kita bersama-sama bisa saling menjaga, bisa saling mengamankan Kota Jayapura ini untuk meminimalisir tindakan-tindakan ilegal dan terutama adanya peredaran narkoba berbahaya. Pelaku akan kami serahkan ke Polresta Jayapura untuk dilaksanakan penindakan lanjut. Seperti yang kita laksanakan lalu-lalu, dilaksanakan penyelidikan dan pendalaman oleh rekan-rekan dari kepolisian dan sudah sampai tingkat lebih lanjut. Demikian ya, Pak ya. Pelaku dan barang bukti ganja diserahkan ke Polresta Jayapura Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. TNI Angkatan Laut terus berkomitmen memberantas narkotika dengan memperketat pengamanan di Pelabuhan Laut Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12%. Rencana ini menuai pro dan kontra. Pengusaha dan warga mengaku rencana kenaikan PPN sebesar 12% ini tidak sejalan dengan kondisi perekonomian yang saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti.
Menurut pengusaha, pemerintah dinilai tidak pro terhadap pengusaha kecil, termasuk penjual atau warga yang berdagang kecil-kecilan, karena kenaikan PPN ini semakin memberatkan mereka. Banyak pihak meminta kenaikan PPN ini ditunda karena memberatkan masyarakat. Rencana kenaikan pemerintah 12% untuk PPN ini seperti apa yang Anda menanggapi? Kalau menurut saya sih tidak setuju begitu. Apalagi perekonomian kita ini semakin lambat begitu ya. Kalau bisa ya ditunda dulu. Ya ditunda dulu sampai ekonomi kita pulih begitu. Ya memang kalau bagi kita yang pedagang seperti ini, apapun yang kebijakan dari pemerintah itu, kami yang pedagang-pedagang kecil seperti yang kita ikuti. Tetapi kita harus melihat bagaimana perkembangan dan bagaimana untuk saat ini definitif pemerintahan ini sudah menetap atau tidak. Artinya Anda setuju tidak ya? Ya walaupun bagaimanapun juga ya bisa dikatakan agak berat. Berat ya? Berat. Begitu. Jadi pemasukan untuk saat ini, apalagi setelah mengadakan pesta rakyat ya, artinya saat ini perputaran uang untuk saat ini belum stabil. Terlalu memberatkan konsumen, karena seharusnya itu pajak itu diberikan hanya kepada perusahaan saja. Kalau dibebankan kepada konsumen, akhirnya yaitu merugikan sebenarnya kalau menurut saya. Karena harusnya perusahaan yang mendapat keuntungan itu kan memang harus mengeluarkan pajak. Kalau khusus dari perusahaannya saja. Kalau menurut saya. Nah ini kan seperti warung-warung kan kebanyakan ke pelanggan ya? Iya itulah. Itu yang berat ya. Jadi Iya. menurut Anda gimana? Anda setuju atau gimana? Kalau saya kurang setuju. Kurang setuju ya. Ya seharusnya itu kan dibebankan kepada Perusahaan yang besar usaha, ya? yang usaha ya maksud Yang saya. besar ya. Pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini warga sulit mendapatkan telur ayam di pasaran karena pasokan telur berkurang. Kalaupun ada pedagang yang menjual, harganya naik berkisar Rp10.000 per rak dengan isi 30 butir telur. Pedagang telur tampaknya sudah maklum sebab menjelang perayaan Natal, harga telur ayam pasti akan naik. Hasani, salah satu penjual telur, mengatakan peternak ayam saat ini menghadapi kesulitan karena ayam mereka sulit bertelur sehingga produksi menurun. Selain itu, banyak peternak menjual telurnya ke luar Merauke seperti ke Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul karena kebutuhan telur meningkat. Tapi stoknya cukup? Kurang ya? Kurang. Katanya peternak apa katanya? Karena jatuh juga dibilang apa kan musim kemarau kan. Kemarau juga. Jadi agak repot ya? Iya. Ada pengiriman juga? Bukan untuk karena Natal juga? Bukan. Ada yang juga kirim ke Padang, tapi yang sebenarnya kan normal saja sebenarnya kalau memang ayam tidak bertelur. Oh gitu. Kondisi ayam ya? Iya, tidak bertelur. Sekarang kalau untuk satu raknya kenaikannya berapa Pak Haji? 10.000 ya? Yang tadinya 80, 90. Yang paling tinggi berapa sekarang satu raknya? 90 paling tinggi. 90 ya? Sebelumnya harga telur ayam Rp60.000 untuk satu rak, kini naik Rp70.000 per satu rak. Pedagang memprediksi harga telur akan terus naik, apalagi permintaan telur akan semakin tinggi jelang Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyatakan ada 6 kampung di distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi yang harus menyelenggarakan pemilihan susulan. Pemungutan suara susulan terjadi karena distribusi logistik terkendala cuaca dan surutnya air sungai, sehingga tidak bisa dilewati transportasi. Ke-6 kampung tersebut, Kampung Tamaja, Airoran, Sasawa PC, Maniwa, Bina, dan Kampung Bora-Bora.
Banyak sekali TPS yang terpaksa kita harus lakukan pemungutan suara susulan, termasuk di Waropen, di distrik Piri dan lain. Tapi kali ini secara keseluruhan itu berjalan daerah-daerah yang tadinya kita prediksi akan mengalami hambatan. Puji Tuhan kali ini tidak ada hambatan. Bahkan hanya satu daerah yang kami tadinya tidak prediksi itu sekarang terpaksa harus kita lakukan pemungutan suara susulan karena logistiknya terlambat. Itu pun bukan karena kesalahan perencanaan atau kesalahan manusia, tetapi sifatnya karena kondisi alam. Kondisi alam menyebabkan sehingga di Kabupaten Sarmi itu ada 6 TPS yang terpaksa kami lakukan pemungutan suara susulan karena di sana itu terutama kendala kita logistiknya itu kita atur pakai jalur sungai tempat distrik itu Apawerhulu. Ini Apawerhulu itu di Kampung Tamaja 1 TPS, Kampung Airoran 1 TPS, Kampung Sasa Wapace 1 TPS, Kampung Maniwa 1 TPS, Kampung Bina 1 TPS. Lalu di Tor Atas itu Kampung Bora-Bora ada 2 TPS. 2 ya, dan itu penyebabnya adalah karena sungai kering. Ini motor tanker, motor Johnson ini tidak bisa lewat. KPU Kabupaten Sarmi saat ini tengah berupaya mendistribusikan logistik dengan kapal cepat milik masyarakat setempat dan diharapkan logistik pilkada bisa tiba sehingga masyarakat di 6 kampung bisa menyalurkan suara mereka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pleno rekapitulasi suara tingkat distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang seharusnya dilakukan pada hari Jumat terpaksa ditunda. Penundaan terjadi karena panitia distrik beralasan pengisian aplikasi Sirekap bermasalah. Penundaan itu mendapat protes dari saksi paslon gubernur dan paslon bupati yang sudah menunggu sejak Jumat. Ketua Panitia Pemilihan Distrik Tembagapura Antonius Jamawe mengatakan pihaknya bukan sengaja mengulur waktu dan meminta saksi bersabar. Kami dari PPD Distrik Tembagapura karena teman-teman dari kampung-kampung TPS dua TPS yang baru kemarin masuk di sini, tiba di sini, sehingga kenapa kami ada di tempat tapi menunggu ulur waktu. Nah itu alasannya karena TPS 2 saja kemarin baru tiba, sehingga tadi kami baru koordinasi ke KPU dan kami punya kelengkapan administrasi ini semua masih belum, sehingga kami mohon waktunya untuk tim sukses, relawan, saksi-saksi, mohon kasih kesempatan untuk kami siapkan administrasi ini dulu. Di kampung sana itu mereka tidak foto plano itu baik-baik, apalagi mau cara pengisian di jumlah laki-laki perempuan yang suara yang sudah digunakan sisa berapa itu mereka penempatannya sudah salah semua. Kemarin kami baru satu saja DPT terkecil kami coba sih itu masih merah, tidak bisa upload di Sirekap. Setelah tertunda 2 hari, akhirnya rekapitulasi tingkat distrik Tembagapura mulai berjalan. Polisi menjaga ketat lokasi rekapitulasi yang digelar di salah satu hotel. Media bahkan tidak diizinkan meliput. Padahal di aturan KPU seluruh rekapitulasi suara di berbagai tingkatan dilakukan terbuka untuk umum. KPU Mimika memberikan waktu kepada seluruh PPD menyelesaikan rekapitulasi pada tanggal 3 Desember. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini banyak beredar hasil perhitungan cepat di media sosial sehingga membingungkan sebagian masyarakat. Seperti diketahui, hasil perhitungan cepat versi media sosial bukan hasil resmi dari KPU. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan masyarakat bisa mengakses hasil penghitungan suara versi KPU melalui situs resmi pilkada2024.com.
Steph juga meminta warga tidak mudah percaya dan menunggu hasil resmi perhitungan suara tingkat berjenjang. Mengenai hasil quick count, kami KPU tidak menyelenggarakan quick count. Jadi kami hanya sediakan aplikasi KPU. Jadi kalau orang mau lihat hasil perkembangan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, itu buka saja www.pilkada2024.kpu.go.id. Di situ. Buka di situ nanti kelihatan. Jadi seluruh Indonesia sama. Jadi mau gubernur, wakil gubernur maupun bupati wali kota semuanya ada di situ. Jadi kita KPU Provinsi Papua sendiri juga tidak upload datanya. Apalagi quick count kami tidak lakukan quick count. Berarti data ini dari yang TPS langsung masuk ke... Langsung. Jadi hasil sudah bisa monitor di situ. Nah, makanya kami minta supaya ya teman-teman ad hoc di bawah jangan coba-coba main-main. Karena ini sudah aplikasi Sirekap web itu langsung uploadnya ke pusat data KPU RI begitu. Sehingga kalau ada perubahan itu kelihatan sekali. Jadi pada saat rekapitulasi di tingkat distrik misalnya itu sudah harus sinkron dengan yang ada di Sirekap itu, direkap dari TPS. Jadi kalau orang mau ikuti quick count, KPU tidak melaksanakan quick count. Jadi kalau ada quick count di luar atau beredar informasi ini kami KPU menunggu hasil pleno penetapan di kabupaten kota maupun di provinsi. Ketua KPU meminta seluruh petugas yang mengunggah hasil C1 di aplikasi Sirekap agar bekerja sesuai aturan dan tidak mengubah suara asli yang didapatkan saat di TPS. Saat ini rekapitulasi suara berjenjang masih dilakukan di tingkat distrik. Setelah itu akan naik ke kabupaten dan dijadwalkan pada tanggal 9 Desember sudah selesai pleno untuk tingkat provinsi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke mengagendakan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten sudah dibuka hari ini. Menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, jadwal pleno tersebut sudah terkonfirmasi KPU secara nasional. Pada pleno tingkat Kabupaten Merauke, KPU akan menghitung perolehan suara dari 22 distrik. Rekapitulasi sesuai dengan ini, rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang. Saat ini untuk PPD, ini dari PKPU 18 2024, bahwa jadwalnya itu adalah dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 Desember. Artinya bahwa PPD kita ini memiliki waktu dari 28 sampai 3 Desember. Sedangkan untuk pleno di tingkat kabupaten itu sejak 28 sampai dengan tanggal 6 Desember. KPU tidak menunggu seluruh distrik selesai, namun distrik mana yang sudah rampung perhitungan suaranya akan langsung direkap secara berjenjang di kabupaten. KPU Merauke menargetkan seluruh rekapitulasi suara akan selesai pada 6 Desember dan dibawa ke pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kemeriahan Natal di Kota Jayapura sudah terasa, padahal perayaannya masih 3 pekan lagi. Ratusan warga Kota Jayapura menggunakan pakaian warna merah serta atribut Santa Claus berjalan mengelilingi Taman Imbi, Kota Jayapura pada hari Minggu. Warga hadir di Taman Imbi untuk memeriahkan pencanangan gerbang Natal yang digelar Pemkot Jayapura. Pelaksana tugas Sekda Kota Jayapura Evert Meroje berpesan agar masyarakat mempersiapkan diri menyongsong Hari Raya Natal dan mengimbau warga Kota Jayapura menjaga kerukunan serta kedamaian tanpa perbedaan suku dengan yang lainnya. Sedang berlangsung perhitungan suara, tetapi marilah kita warga Kota Jayapura, secara khusus umat Nasrani, Kristen, mempersiapkan hati kita untuk kembali ke Bethlehem, kembali menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kembali mengintrospeksi kehidupan kita masing-masing. Mari kita menjaga toleransi beragama, tetap berkolaborasi dengan semua umat yang berada di kota ini. Kita tetap menjaga
silaturahmi. Sehingga kota ini mari kita bangun bersama-sama. Yang berikut bahwa dengan semangat kembali ke Bethlehem, dengan semangat satu hati, dengan semangat pembangunan, kita akan membangun kota ini bersama-sama. Dari titik nol kota Jayapura, kita membangun kota Jayapura dengan semangat, satu hati, satu iman kita untuk kembali dengan introspeksi dan maju bersama dalam membangun kota ini. FR berharap melalui Gerbang Natal tahun ini, seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga keamanan setelah pemilihan kepala daerah dan menjaga toleransi karena penduduk kota Jayapura beragam, baik agama, budaya, dan suku. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.